Halo, selamat sore sahabat Rally dimanapun berada. Kita kembali lagi bertemu di podcast rutin Rally. Kali ini kita bersama dengan dua orang dokter pemerhati autoimun yang akan berbincang-bincang seputar informasi tentang lupus yang kadang masih menjadi hal-hal yang simpang siur. Dan di sini semoga kita bisa meluruskan mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Rudy Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan Dr. Faisal Parlindungan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini, atas waktunya. Ini begini, Dok, jadi di dalam komunitas itu kami sering mendapati pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diperoleh dari berbagai sumber yang dalam tanda kutip kita tidak tahu kebenarannya, mereka dapat sumbernya dari mana, dan kita mencoba untuk meluruskan. Kalau memang salah kita luruskan, kalau sudah benar ya berarti kita validasi, gitu ya, dokter ya. Baik, nanti saya bertanya dan bergantian menjawab ya, dokter. Untuk yang pertama, biasanya seorang yang baru terdiagnosa lupus ini galau. Apakah ini bisa sembuh atau tidak? Apakah harus minum obat terus atau tidak? Nah, mungkin Dr. Rudy bisa menjawab dulu pertanyaan saya. Baik, saya dulu ya. Ya. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tadi, statement yang pertama tadi saya boleh komentarin sedikit Iya, ya, monggo. tentang sumber informasi. Hari ini kita hidup di era digital, yang memang sangat banyak sumber informasi. Ya. Kalau dulu tanya tentang autoimun, orang awam susah cari informasinya kemana gitu ya. Kalau sekarang terlalu mudah, banjir informasi. Justru tantangannya bukan bagaimana mencari informasi, justru tantangannya bagaimana memfilter informasi. Betul. Saya kadang-kadang yang menjadi concern itu tentang sumber informasi yang dianggap valid itu kalau itu dari luar negeri. Jangan salah loh. Meskipun dari luar negeri itu sama dengan kita di Indonesia. Begitu mudahnya orang memberikan informasi di media sosial, bikin web dan sebagainya. Itu harus divalidasi siapa yang menulis. Sama di luar negeri juga banyak orang yang kelihatannya paham tapi sebenarnya juga tidak paham. Betul. Sehingga teman-teman semua juga harus bisa memfilter, bukan karena dari luar negeri pasti bagus. Iya, betul. Itu statement saya yang pertama ya. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang apakah lupus bisa sembuh. Lupus itu adalah penyakit autoimun ya, yang memang ada problem di sistem imunnya dalam mengendalikan aktivitasnya. Sehingga sampai saat ini kita berpendapat bahwa autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Betul. Tapi akibat dari autoimun yang terganggu itu yang bisa dikontrol. Kita harus kontrol sampai kemudian autoimun itu tidak menimbulkan masalah di berbagai fungsi organ apapun. Kalau bisa kembali seperti orang normal lagi. Tapi apakah autoimunnya bisa sama sekali hilang, kita pastikan sembuh? Seperti kalau kita ngobatin tipes, kita kasih antibiotik sembuh? Tidak bisa. Gitu. Itu yang harus difahami. Tapi kita punya target harus mengobati sampai kondisinya remisi atau tenang. Kira-kira begitu. Tentunya untuk mencegah komorbid juga ya, dokter ya, atau kemudian perparahan organ akibat lain. Komplikasi, komplikasi. Jangka panjang. Betul. Tujuannya sampai ke arah sana. Betul. Jadi teman-teman mungkin sore hari ini sudah bisa mendapatkan gambaran ya. Tidak bisa sembuh bukan artinya tidak bisa dikendalikan, ya dokter ya. Tetap bisa dikendalikan dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter teman-teman sekalian. Dan tentunya kembali kepatuhan pasien dan kemampuan pasien untuk mengenali triggernya itu menjadi salah satu parameter keberhasilan ya, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dokter. Kemudian yang kedua itu biasanya ada pendapat bahwa seorang ODAPUS, terutama karena ini banyak dialami oleh perempuan, mereka itu galau, apakah saya bisa hamil atau tidak. Mungkin dokter Faisal yang menjawab sekarang gilirannya. Baik, makasih Mbak Yuli. Jadi selalu Mbak Yuli nanya itu diawali dengan kata-kata galau. Memang penuh kegalauannya Mbak Yuli. Betul. Jadi sebetulnya kalau teman-teman penyintas lupus yang wanita biasanya kan usia muda, yang pasti memang amat sangat memiliki keinginan memiliki anak, hamil dan memiliki anak.
Nah, sebetulnya untuk tingkat kesuburan pada penyintas lupus itu ya baik-baik saja sebetulnya. Apakah bisa hamil? Ya pasti bisa, insya Allah ya. mudah-mudahan. Namun yang mesti diwaspadai adalah bagaimana kita menyiapkan kehamilannya. Ya. Jadi sebaiknya teman-teman penyintas lupus yang ingin hamil itu ada dalam kondisi stabil, ya. Dalam kondisi remisi kita istilahkan, minimal 6 bulan dalam kondisi stabil sebelum ya. kita siapkan untuk hamil. Ya. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penyintas lupus tadi bisa menjalani kehamilan dengan baik. Betul. Dan tentunya bisa tidak mengalami komplikasi-komplikasi pada kehamilannya, baik komplikasi pada ibu maupun komplikasi pada janin. Sehingga kita mesti menyiapkan kondisi ibu sebelum hamil ya betul-betul fit. Ya. Yang kedua, selain kita menyiapkan kondisi ibu, kita juga mesti menyesuaikan jenis dan dosis obat. Jadi ada jenis obat-obatan yang mungkin tidak sesuai untuk digunakan pada saat kehamilan dan menyusui. Ya. Jadi tentunya ketika mau hamil, obat-obat itu dihentikan dan diganti dengan obat-obatan yang lebih sesuai dan lebih aman untuk kehamilan. Ya. Demikian Mbak Yuli. Ya, berarti kan selama ini yang beredar di luar bahwa Odapus akan sulit hamil, itu tergantung kasusnya juga ya dokter ya? Banyak yang kebobolan malah sebetulnya. Kayaknya lebih subur kali ya. Iya. Jadi prinsipnya sih kita berpendapat kesuburannya nggak terganggu. Nggak terganggu dokter ya. Cuma memang harus diatur kehamilannya tadi. Iya. Jangan tiba-tiba kepingin hamil, udah deh hamil aja gitu, nggak bisa. Iya, betul. Kita harus melihat kondisi penyakit lupusnya, Iya. terus tadi obat-obatannya kita harus evaluasi. Iya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Iya, Itu aja kuncinya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin promil ya konsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Apakah kondisinya memungkinkan, apakah akan ada penyesuaian dosis ataupun obat yang digunakan supaya tidak membahayakan calon bayi dan ibunya ya dokter ya. Jangan sampai kehamilan ini justru malah memicu flare up. Begitu ya. Dan sekali. Juga ini ya dokter, pemantauannya bukan cuma pada saat persiapan ya, tapi persiapan, masa kehamilan dan pos kehamilan. Karena beberapa itu ternyata flare up-nya justru setelah kehamilan. Nah, itu mungkin dipicu karena aktivitas yang namanya seorang yang baru punya anak, mungkin kelelahan dan bagaimana. Ya, itu menjadi salah satu semacam perhatian buat teman-teman yang memang akan menjalani promil, disiapkan betul ya dokter, baik mental maupun kondisi kesehatannya. Jangan lupa selalu untuk konsultasi dengan dokter yang merawat gitu ya. Dan persiapannya boleh saya tambahkan sedikit, persiapannya itu masing-masing individu agak beda ya. Oh ya. Problemnya itu beda. Jadi memang tidak bisa, semua itu harus A, B, C, D, E, nggak bisa. Nah itu yang pentingnya tadi konsultasi betul dengan dokter-dokter yang dokter nangani ya. Gitu. Kalau perlu nanti akan kerjasama dengan dokter kebidanan, apalagi dokter kebidanannya memang sudah well informed dengan kondisi lupus, itu akan sangat memudahkan kita memahami bagaimana mempersiapkannya terbaik. Iya, betul. Setuju dokter. Kemudian mengenai pemeriksaan, banyak yang berpendapat ataupun ada mungkin sebagian pendapat bahwa pemeriksaan anaprofil itu diulang-ulang. Jadi ada pendapat yang mengatakan sembuh atau remisi itu kalau anaprofilnya menjadi negatif. Ini benar atau salah ini dokter? Dokter Faisal lagi mungkin bisa menjawab. Baik, mungkin sebelum kita membahas atau mendiskusikan tentang anaprofil, sebelumnya dulu Mbak, tentang ke ANA-IF. Oh iya. Nah, jadi ada tes yang namanya ANA-IF, ini biasanya kita gunakan sebagai tes untuk menapis apakah ada kondisi autoimun pada jaringan ikat pada pasien-pasien yang memang atau pada individu-individu yang memang memiliki keluhan atau gejala dan kita curigai untuk mengalami penyakit autoimun itu. Jadi tes ANA-IF ini kadang-kadang kesalahannya adalah di masyarakat ya asal ngecek aja gitu tanpa adanya advis atau konsultasi dulu sebelum dilakukan pengecekan ANA-IF. Jadi ANA-IF itu kita lakukan sebagai penapisan awal untuk individu-individu yang mengalami kecurigaan mengalami penyakit autoimun jaringan ikat dan ini misalnya lupus. Nah, kalau ANA-IF-nya positif, itu tandanya ada autoantibody. Nah, untuk mengetahui jenis autoantibody yang lebih spesifik, itu salah satunya kita bisa menggunakan pemeriksaan anaprofil. Itu sebetulnya mengecek beberapa nih jenis antibody ya yang
spesifik yang bisa menimbulkan positivity pada anak IF tadi. Tapi mesti dicatat nggak semua antibody itu ada di panel anak profile tadi, nggak semua. Jadi hanya sebagian kecil saja. Jadi kemungkinan ada dua, apakah anak profilnya positif atau negatif gitu kan. Nah, kalau anak profilnya ada yang positif, maka tentunya kita mesti menyesuaikan dengan gejala pasien. Jadi kita tidak boleh mendiagnosis pasien hanya dengan lab saja. Kita mesti menyesuaikan dengan kondisi, gejala klinis, kemudian pemeriksaan fisik dan penunjang yang lain yang mendukung ke arah diagnosis itu. Nah, kata kuncinya tadi adalah membantu diagnosis. Jadi anak IF dan anak profil ini kita gunakan untuk diagnosis, membantu kita diagnosis di awal, bukan untuk pemantauan pengobatan. Begitu. Jadi tidak begitu ada manfaatnya ya dok ya untuk kita mengulang-ulang anak IF maupun anak profil dengan tujuan memantau pengobatan. Itu tidak begitu ada gunanya, tidak ada evidence-nya untuk hal demikian. Baik. Terima kasih dokter. Dikit, kecuali satu. Satu namanya anti-DSNA itu ada di dalam profil anak. Anti-DSNA itu yang terbukti untuk pemantauan kasus perkembangan. Cuma satu itu, yang lainnya itu enggak. Pemeriksaannya juga nggak dengan anak profil, cuma anti-DSNA aja. Berdiri sendiri gitu dokter. Jadi bukan anak profil. Terlalu ini juga ya kalau anak profil mahal sekali. Kita cuma mau melihat anti-DSNA. Kan banyak tuh panel yang banyak tuh. Jadi betul. Tidak untuk pemantauan. Panel-panel selain anak profil, selain anak anti-DSNA tadi itu hampir semuanya tidak ada bukti ada manfaatnya ketika untuk perkembangan. Untuk pemantauan tuh nggak ada bukti. Berarti ada parameter lain ya, bukan anak profil ya dokter ya. Jadi anak profil, anak IF itu hanya untuk penunjang penegakan diagnosa awal ya. Jadi tidak perlu diulang-ulang lagi begitu ya. Untuk ini dokter, mereka kan biasanya bertanya nih, terus perkembangan pengobatan saya dibuktikan dengan apa parameternya untuk menilai bahwa saya ini mulai memasuki remisi misalnya atau mulai kondisi stabil, ini parameternya apa? Mungkin dokter Ludi sekalian menjawab. Contoh ya, autoimun ini kan banyak. Masing-masing autoimun nanti akan punya panduan sendiri bagaimana cara melakukan pemantauan. Untuk lupus saja ya, yang memang antibodinya banyak. Ketika penegakan diagnosis awal, itu bisa kita ketemu ANA positif, anti-DSNA juga positif. Yang lain lagi bisa anti-SMID-nya positif, bisa SSA, SSB-nya juga positif, RNP-nya juga positif. Nah, dari sekian antibodi ini, yang kita gunakan untuk pemantauan satu-satunya hanya anti-DSNA. Yang lain nggak perlu kita periksa. Kalaupun dia positif, bukan berarti nggak remisi. Selama antibodi ini tidak menimbulkan masalah, nggak bikin gejala, kita cek semua sistem organnya tenang, tidak perlu diulang, anti-SMID tadi nggak usah diulang. Yang terbukti bermakna dengan aktivitas penyakit itu hanya anti-DSNA. Nanti ditambah dengan pemeriksaan lain, misalnya komplemennya kembali normal atau tidak. Kemudian selebihnya lebih ke sistem organnya. Kalau misalnya ada kebocoran di ginjalnya, apakah kebocorannya sudah berkurang? Kalau perlu bisa sampai kembali normal. Kalau trombositnya rendah atau leukositnya rendah, kemudian kembali lagi ke normal. Lebih ke klinisnya, termasuk nyeri sendinya hilang apa tidak, malaresnya hilang apa tidak. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak sih sebenarnya lab-lab yang untuk monitor, tapi dikombinasi dengan gangguan sistem organnya tadi. Tergantung masing-masing kasus juga ya dokter ya. Betul, itu yang sifatnya individual. Baik. Jadi teman-teman bisa meluruskan pendapat bahwa pemantauannya remisi atau tidaknya itu bukan dari anak profil menjadi negatif ya. Itu bukan dari situ, tetapi dari aktivitas gejala klinis yang dialami dan mungkin beberapa parameter yang berkaitan dengan gejala ya kan dokter. Perbaikannya bagaimana. Dan itu yang menilai adalah dokter masing-masing. Bukan teman-teman ya. Namanya itu meremisikan diri sendiri dan itu sangat berbahaya kalau menilainya hanya dengan gejala yang dirasakan saja, karena banyak fenomena merasa sudah membaik, sudah hampir mendekati normal, mereka stop obat karena merasa sudah baik. Nah, ini berbahaya kan dokter. Banyak parameter yang mesti dilihat, terutama kalau lab kan kita nggak bisa menilai sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang bertanya nih dok, bahwa Odapus itu wajib mengkonsumsi vitamin D karena kita nggak bisa mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari. Bisa dijelaskan dokter Faisal? Baik, makasih Mbak Yuli. Jadi untuk vitamin D ini sebetulnya sejak dulu kita mengetahui kalau vitamin D ini sangat baik untuk tulang. Itu kita katakan efek klasik vitamin D ya. Jadi memang vitamin D ini fungsinya membantu penyerapan kalsium di usus ya. Sedangkan kita tahu kalsium itu sangat penting untuk pembentukan tulang.
Nah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa vitamin D ini dibutuhkan, ya. Iya. Nah, pasien lupus sebetulnya mengalami masalah untuk pembentukan vitamin D. Kenapa? Vitamin D ini bahan asal pembentuknya itu ada di kulit, gitu. Jadi dia itu akan bisa dibentuk menjadi vitamin D dengan bantuan cahaya matahari, ya. Jadi dengan UV, ya. Yeah. Sedangkan pasien lupus kan kita tidak anjurkan ya untuk kena pajanan cahaya matahari, apalagi dalam jangka waktu yang lama, sehingga tentunya akan mengalami masalah dalam pembentukan vitamin D, begitu. Jadi solusi mengatasi itu salah satunya adalah dengan menambah suplementasi vitamin D pada pasien-pasien lupus. Kalau pada pasien autoimun yang lain atau pada individu yang sehat, mungkin jika masih bisa mencukupkan kebutuhan vitamin D-nya dengan pajanan cahaya matahari yang cukup, ya nggak butuh konsumsi setinggi vitamin D dengan dosis yang tinggi-tinggi banget gitu loh, ya. Belakangan mungkin banyak yang latah mungkin ya, semua pengen konsumsi vitamin D, ya bagus, tapi sebaiknya ada indikasi yang jelas. Kalau apalagi dengan dosis yang tinggi tanpa indikasi kan juga akan ada efek samping. Tapi memang untuk pasien atau penyintas lupus itu memang mengalami kesulitan untuk pembentukan vitamin D, diakibatkan kita tidak menganjurkan pasien lupus untuk kena pajanan cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama, sehingga pembentukan vitamin D di kulit pasti akan mengalami gangguan. Demikian, Mbak. Sekalian diedukasi ya dokter, kenapa sih kita nggak boleh gegabah menentukan dosis vitamin D yang kita minum tanpa dari dokter? Silakan dokter. Efek sampingnya dokter. Sebetulnya ini agak banyak pembahasan juga tentang hal ini. Jadi kalau kita mau mengikuti BPOM sampai saat ini dok mengatakan suplementasi vitamin D dosis 1000 unit itu masih aman. Jadi itu masih dianggap sebagai dosis suplemen. Jadi kayak kita beli vitamin C, vitamin D itu bisa dibeli bebas. Dan dengan batas dosis 1000 unit itu sejauh ini BPOM demikian menyampaikan untuk dosis vitamin D. Dosis di atas itu dianggap sebagai dosis pengobatan. Jadi kalau sudah dosis pengobatan tentunya memiliki indikasi dan tentunya atas konsultasi dulu nih, gitu. Betul. Kenapa? Vitamin D ini juga kalau kelebihan maka tadi itu kembali ke efeknya. Efeknya itu meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Jadi takutnya akan muncul kelebihan kalsium juga yang akan menumpuk di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh bisa menumpuk nih kalsium di ginjal menjadi batu ginjal, begitu. Jadi tetap kalau sekedar mengkonsumsi vitamin D dalam dosis suplementasi biasa, ya silahkan, itu juga dijual bebas ya. Tapi kalau untuk dosis yang lebih tinggi atau misalnya atas indikasi yang tidak jelas, mungkin kita mesti waspadai untuk efek samping. Betul. Terima kasih dokter, karena ini di luar sana ini banyak yang mengkonsumsi vitamin D tanpa konsultasi dulu dengan DPL masing-masing dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, dan mereka mungkin karena efeknya nggak kelihatan ya dokter ya. Betul. Jadi mereka tidak menyadari nih bahaya di balik konsumsi vitamin D dalam dosis tinggi tadi. Saya ada diskusi tentang tentang masalah pengeroposan pada teman-teman yang memakai atau menggunakan obat-obatan steroid. Nah, kita memang menganjurkan bahwa teman-teman ini apalagi yang menggunakan steroid jangka panjang itu mencukupi kebutuhan vitamin D-nya di atas 30 biasanya. Jadi sebaiknya kalau memang ingin dilakukan pengobatan atau penambahan vitamin D, sebaiknya dilakukan pengecekan vitamin D-nya. Gitu. Jadi kita bisa menentukan dosis mana yang lebih optimal untuk pasien. Kembali lagi konsultasi ke dokter masing-masing ya, karena nanti akan dicarikan dosis yang tepat ya dokter. Karena kalau dosis itu obat itu kalau misalnya dosisnya tidak tepat ya bisa jadi racun juga untuk tubuh ya. Baik. Kemudian ini dokter, kenapa sih Odamus itu wajib menghindari paparan matahari? Mungkin tadi sedikit sudah disinggung dokter Faisal ya, tapi mungkin masih banyak yang tidak tahu nih dokter. Silakan dokter bisa ditambahkan sedikit saja untuk untuk paparan matahari tadi, atau mungkin dokter Rudi? Iya. Saya tambahkan sedikit. Jadi memang ada penelitiannya bahwa UV itu menyebabkan proses inflamasi, memicu proses inflamasi. Jadi UV itu kemudian mempengaruhi kerusakan sel, kemudian selnya pecah, menimbulkan proses inflamasi karena inti selnya itu dikenali sebagai tindak asing. Jadi khusus untuk autoimun jenis SLE ini
memang sudah disepakati sebaiknya menghindari paparan sinar UV langsung. Ya. Kalaupun diperlukan harus pakai pelindung, paling tidak sunscreen, pakai topi, pakai payung gitu, karena memang ada resiko ke sana. Ya. Yang suka salah itu bukan pasien lupus, pasien autoimun yang lain ikut-ikutan. Pasien Baik. LA, saya nggak boleh kena matahari. Pasien skleroderma nggak boleh kena, padahal nggak ada buktinya. Yang ada buktinya sekali lagi UV ini hanya bisa memicu flare pada SLE. Tapi bukan penyebab lah. Gue gara-gara kena matahari jadi lupus, sakit lupus. Bukan. Itu hanya pemicu flare up-nya. Iya, baik. Semoga ini bisa menjawab ya teman-teman ya, bahwa informasinya itu sekarang jelas ya. Jadi pada Odapus saja ini menghindari paparan matahari ya dokter. Yang lainnya masih bisa boleh terkena paparan matahari. Jadi seperti penyintas penyakit lain mungkin vitamin D-nya bisa diambil dari paparan matahari. Kalau yang Odapus ya memang nggak boleh gitu ya teman-teman. Baik. Bisa saya tambahkan dikit. Oh iya boleh monggo. Nah kadang-kadang masalah padanan cahaya matahari ini kadang-kadang pasien juga nggak ngeh ya. Nah ada yang mengeluhkan ke saya ya, dok saya kok selalu lemas, selalu capek, padahal obat saya minum dengan baik, kemudian saya patuh, cek lab, bagus. Nah setelah kita tanya-tanya, diskusi, dia ini di kantor, mejanya itu menghadap jendela, jendelanya itu full kaca gitu. Iya, betul. Ya jadi ya memang sebetulnya bukan, dia ada di bawah AC, di AC, tapi menghadap jendela yang full kaca. Jadi kadang-kadang kesalahannya itu menganggap matahari itu panasnya, enggak, tapi gelombangnya. Kalau gelombangnya itu apalagi di full kaca ya, dinding itu kaca semua, tentu gelombangnya itu bisa sangat masif masuk ke dalam gedung gitu, mengenai si pasien gitu. Jadi kita bahas dan kita sepakat, coba deh pindahkan mejanya. Alhamdulillah membaik. Rupanya itu pemicu pemicu flare up. Iya. Jadi banyak yang mengira bahwa itu paparan langsung ya dokter ya. Ternyata kan bukan. Yang gelombangnya pun bisa memberikan pengaruh ya. Kadang ada yang naik Gojek jam 11 siang. Kan lagi mendung nih. Mendung dok, saya naik Gojek. Besoknya kambuh. Jadi mendung memang adem ya. Tapi jam 11 siang itu UV indeksnya itu sangat tinggi. Gelombang UV-nya itu sangat tinggi untuk menusuk ke tubuh kita. Oke, baik dokter, terima kasih. Walaupun adem, mendung. Ternyata ya. Baik. Kemudian ini dokter, ada pendapat yang mengatakan ini agak aneh, cuman ya siapa tahu bisa dijelaskan di sini ya. Bulan purnama itu bisa memicu flare. Bagaimana ini penjelasannya? Banyak loh ini dokter, makanya saya juga penasaran. Iya, banyak. Dan itu banyak teman-teman tuh yang mungkin mengeluh. Lupus itu kan serigala ya. Jadi kalau ada purnama serigalanya muncul. Harusnya dia menjadi kuat dokter kalau itu. Ada penjelasan nggak nih dokter? Karena itu pasti menarik nih. Pasti teman-teman di sana masih menunggu jawaban resminya ini. Nggak tahu ya dok. Nggak tahu saya. Nggak ada ininya evidence base-nya ya. Nggak tahu. Mungkin ya nggak tahu sih, kalau itu kan nggak ada gelombang UV juga ya kalau malam ya. Ya ada pendapat pengaruh gravitasi. Gravitasi bisa mungkin. Mood ya mungkin ya, tapi kita nggak ada evidence untuk itu ya. Mungkin mestinya dicari ya, kenapa sih waktu itu teman-teman kok flare up kebetulan pas ada bulan purnama, tapi sebenarnya mungkin bukan bulan purnamanya ya, kebetulannya, faktor kebetulannya gitu ya mungkin ya. Oke. Ada yang ketakutan tuh biasanya, justru mungkin psikisnya ya, waduh bulan purnama gitu, misalkan itu memicu juga bisa ya, efek psikologis ya dokter ya. Teorinya bisa begitu ya. Sekarang satu lagi yang akan agak-agak sedikit sensitif. Sebenarnya sudah sering sekali disampaikan di seminar-seminar tentang pantangan gluten. Siapa yang mau menjelaskan, monggo? Terus silakan dok. Sensitif ya, dok dulu. Itu satu-satu. Kalau gluten itu yang ada evidence-nya, menurut saya, pemahaman saya sampai saat ini adalah autoimun jenis celiac disease gitu. Karena memang ada evidence-nya bahwa celiac disease itu akan terpicu ya di mukosa ususnya itu ketika terpapar dengan gluten. Untuk jenis autoimun yang lain sebenarnya kalau kita baca tidak cukup bukti ya kaitan gluten itu dengan
apalagi penyebab, termasuk juga resiko flare-nya, itu nggak cukup bukti gitu ya. Mungkin ada pendapat beberapa ahli yang mengkaitkan itu, tapi di dunia kedokteran itu pendapat ahli itu adalah pendapat yang paling bawah, ya, nggak bisa dijadikan argumentasi gitu ya, untuk kemudian diterapkan kepada semua pasien. Karena kalau menurut saya diet gluten itu untuk yang mampu mungkin masih bisa ya. Tapi bagi yang ekonomi menengah ke bawah itu beban sekali itu. Agak repot juga ya dokter ya. Repot dan mahal kan akhirnya. Betul. Variasi makanannya juga terbatas. Padahal kalau kita memberikan edukasi ke pasien ya memang harus punya evidence ya, agar memang betul-betul apa yang kita sarankan itu memang ada evidence-nya. Kalau menurut saya begitu. Saya nggak tahu kalau misalnya ada pendapat yang lain ya. Dokter Faisal mungkin ada tambahan? Oh baik. Jadi kalau untuk diet bebas gluten tadi memang yang select disease ya. Kemudian memang ada sebagian pasien yang mengatakan, dok saya nih kalau makan tepung mie gitu kambuh sakitnya. Mungkin coba dievaluasi, mungkin pengolahan mie-nya, mungkin makan mie-nya pakai micin yang banyak, asin, itu kan memang bisa mencetuskan inflamasi gitu. Kemudian yang namanya kalau mau bebas gluten tadi memang mahal ya dok ya. Kemudian hati-hati juga, kadang-kadang yang saya baca itu makanan-makanan yang bebas gluten itu membutuhkan lebih banyak gula untuk mengembangkan kuenya atau makanannya gitu. Jadi gluten itu kan biasa fungsinya untuk mengembangkan, membuat kuenya lebih padat gitu lebih kembang, lebih fluffy gitu. Tapi kalau tidak ada gluten kadang ditambahkan gula, jadi menjadi lebih banyak kandungan gulanya, jadi ada efek yang ini juga sih sebetulnya. Jadi kita mesti timbang-timbang ya, apalagi yang namanya diet kalau banyak sekali pantangan juga kasihan pasiennya ya, sudah mual-mual, sudah muntah-muntah, nggak dikasih makan ini, nggak dikasih makan itu, masih mikir bingung mau makan apa, bingung makan apa, ditambah lagi makanannya mahal-mahal, jadi makin sakit pasiennya karena stres. Betul. Jadi tidak usah panik, tidak usah galau ya Mbak Yuli ya. Tidak usah galau. Sesuaikan dengan kondisi tubuh pasien ya, dan tentunya makanan kita, dietnya itu tetap kita memegang diet gizi sehat dan seimbang. Begitu, itu yang paling penting ya. Jadi nggak diet aneh-aneh gitu, yang penting diet sehat dan seimbang. Karena justru nanti kalau misalnya kita kepikiran mau makan apa, jatuhnya seperti dokter dibilang tadi, justru psikis karena stresnya bingung, mau makan saja sudah bingung ya, makan apa gitu. Terus ada kasus juga yang sampai malnutrisi karena bingung mau makan apa nggak. Takut. Takut. Jadi itu malah menimbulkan efek yang lain. Jadi semoga ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman. Ada yang mau bertanya di sini? Ya. Kalau yang bebas gluten sih, ya silakan aja sih. Kalau teman-teman mau makan bebas gluten nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi jangan jadikan itu menjadi suatu kewajiban untuk salah satu modalitas pengobatan pada lupus begitu. Betul. Jadi nggak salah juga kalau mau makan yang bebas gluten, tidak apa-apa. Tapi itu bukan menjadi patokan modalitas pengobatan untuk lupus. Dan mungkin ini ya dokter, kalau misalnya ada intoleransi tertentu terhadap gluten, itu kan tidak berlaku untuk semuanya. Betul. Jadi kadang-kadang, yuk kita gini-gini, apalagi kalau sudah ternyata yang beliaunya itu sudah stabil dan remisi, itu akan mengaruhi yang lain. Sedangkan yang lain sebenarnya nggak butuh itu ya. Jadi takutnya malah malnutrisi tadi itu. Ada teman-teman yang mau bertanya? Iya, bisa kedengaran nggak ya tapi suaranya? Agak keras ya Mbak Cindy? Kalau pasien autoimun tuh boleh melakukan apa sih? Kalau mau hamil itu kayak bayi tabung. Sedangkan kan bayi tabung tuh kan harus suntik hormon ya dok. Katanya kalau suntik hormon kan akan memacu autoimun kita gitu. Apa itu benar? Apa bisa dilakukan untuk orang yang autoimun dalam keadaan stabil atau tidak gitu? Karena dia sih sebenarnya kalau sama dokter kandungan tuh normal, tapi udah beberapa tahun, hampir lebih dari 10 tahun tuh belum bisa gitu. Apakah itu bisa ataupun inseminasi itu bisa? Aja pertanyaan. Yang mau menjawab siapa? Dokter Faisal. Baik, makasih dok. Makasih Mbak. Jadi kita punya, kalau untuk kesehatan reproduksi pada wanita, kita punya guideline ACR ya tentang reproductive health in rheumatic musculoskeletal disease tahun 2020. Jadi di guideline itu dikatakan memang boleh yang melakukan assisted reproduction.
Jadi maksudnya bayi tabung, inseminasi buatan boleh ya, tapi dengan catatan kondisi stabil dan pemilihan jenis kayak misalnya suntik hormon, ya itu mesti dipilih yang aman ya, biasanya jangan yang mengandung estrogen gitu ya. Jadi salah satu yang kita takutkan adalah ada risiko pembekuan darah kalau menggunakan hormon estrogen tadi gitu. Tapi tetap bisa, yang penting dikomunikasikan antara dermatologis dan objinnya. Jadi tidak masalah sepanjang itu kita siapkan dengan baik dan kita pantau. Gitu. Mungkin ada tambahan, Dok? Ya. Saya rasa cukup ya. Cukup. Memang harus dikomunikasikan agar kalaupun perlu obat-obatan tertentu itu dipertimbangkan betul dan tidak menimbulkan atau menjadi resiko ya terhadap flare dari si lupusnya. Ya, baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kamila mau bertanya? Tidak, baik. Sepertinya sudah semua pertanyaan-pertanyaan terwakili ya. Mudah-mudahan kalau misalnya masih ada yang belum terwakili bisa mengetik di kolom chat nanti ketika YouTube ini, ketika podcast ini tayang di YouTube ya. Nanti kita jawab di sesi-sesi selanjutnya ya. Baik dokter, ini kan bulan Mei, bulan kepedulian lupus. Boleh meminta statementnya dokter untuk WLD kita pada tahun ini? Dimulai dokter Rudi mungkin? Iya. Tema kita pada WLD tahun ini adalah Embracing Lupus Together ya. Kita rangkul semuanya ya. Semua orang, para odapus, orang di sekitarnya, para pendamping, para dokter di semua level dokter gitu ya. Para pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Kita harus bersama-sama berdiri untuk membantu teman-teman odapus untuk bisa mencapai remisi dan kemudian bisa seoptimal mungkin menjadi warga negara yang produktif gitu. Mungkin itu sih yang kita coba harapkan ya. Iya, terima kasih dokter. Dokter Faisal menambahkan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nggak boleh panjang-panjang kalau gitu ya. Saya kepanjangan panjang-panjang ya. Nah, jadi kita mesti sama-sama semangat menggapai remisi. Ya, itu saja. Nah, itu aja. Singkat sekali setelah. Sebetulnya ada banyak, Mbak. Ada banyak. Pelan-pelan. Kecil ya. Di episode selanjutnya. Oh ya, baik. Terima kasih sekali atas kehadirannya Dokter Faisal dan Dokter Rudi. Terima kasih atas pencerahannya. Saya yakin ini akan menjawab kegalauan teman-teman sekalian, akan pendapat sana sini yang mungkin belum tentu kebenarannya. Nanti dihitung sendiri ya, benar atau salah tadi pendapat-pendapat tadi ya. Nah, baik. Sampai jumpa pada podcast Rally yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.